Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Hajjah Mulyawati. Kita doakan semoga sahibatul hajat, sahibatul majlis beserta dengan seluruh keluarganya dan tim panitia serta yang ikut serta turut andil dalam acara ini, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, dalam penjagaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikaruniai ketenangan, kebahagiaan hidup baik dunia hingga akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berdamai dengan takdir, tema kita pada hari ini. Berdamai dengan takdir. Apapun yang terjadi, takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kamu nggak bisa ngomong takdir terhadap sesuatu yang belum terjadi, sebab namanya belum takdir. Kamu nggak tahu apa takdirmu. Ngapain kita berdoa nanti kalau takdirnya kita neraka juga? Nah, itu salah. Karena kamu masuk neraka itu belum menjadi takdirmu. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ini yang harus kita berdamai dengannya. Kalau sesuatu itu belum terjadi, kamu nggak tahu takdirmu. Tapi ustazah, ada orang yang bisa baca takdir. Siapa? Ada orang pinter. Siapa? Siapa? Nggak ada yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala selain Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang tahu apa yang gaib, apa yang belum kelihatan mata, apa yang tertulis sebagai takdir. Nggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustazah, katanya ada loh orang bisa baca takdir manusia. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Mau? Saya kasih tahu. Biar kamu nggak bingung-bingung lagi. Biar hati kamu jadi tenang. Saudariku sekalian, andai pun ada orang, entah karena keramat, entah karena istidraj, ada yang karena Allah muliakan, ada yang justru karena Allah Subhanahu wa taala hendak hancurkan dia, dikasih kemampuan bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Ya, ada orang yang memang
sama Allah dikasih bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Nah, yang dikasih bisa melihat apa yang terjadi di depan itu bisa karena karomah, kemuliaan yang Allah berikan. Seorang wali kasih Allah, Allah kasih keramat, Allah kasih karomah, bisa melihat apa yang ada di depan. Atau istidraj, orang yang dikasih kelebihan sama Allah hanya untuk membuat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dia di akhiratnya. Dikasih kelebihan-kelebihan bukan untuk memuliakan dia, tapi justru untuk menghinakan dia. Sebab ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu. Teman-teman saudara sekalian, orang-orang ini hanya bisa melihat apa yang tertulis di Lauhil Mahfud. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfud namanya Ummul Kitab, buku catatan kehidupan. Ada di atas langit sana itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah bilang, Allah menghapus. Allah bisa menghapus atau Allah bisa menetapkan apa yang telah dia tuliskan di Lauhil Mahfud, sebab dialah pemilik Ummul Kitab. Buku catatan kehidupan kita ini, nasib kita, takdir kita memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditulis di Lauhil Mahfud, tapi Lauhil Mahfud itu makhluk, dan makhluk berada dalam kehendak pemiliknya. Apa yang Allah tuliskan bisa dengan mudah berubah-ubah sesuai dengan firman-Nya di ayat yang tadi telah saya bacakan. Jadi kalau ada orang liatin kamu, kemudian dia bilang, sepenglihatan saya, sepenerawangan saya, kamu seminggu lagi bakalan mati. Misal. Sepenerawangan saya, sepenglihatan saya, kamu ini bakalan jadi perawan tua, misal. Apalagi kalau sampai ada orang bilang begini, sepenglihatan saya kamu akan jadi calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Jangan panik. Jangan panik. Sebab orang mau lihat kayak gimana, bahkan jika dia seorang waliullah sekalipun, bahkan jika dia adalah seorang waliullah sekalipun, yang dia bisa lihat adalah apa yang ada di Lauhil Mahfud. Dan yang ada di Lauhil Mahfud, di dalam Ummul Kitab, itu adalah sesuatu yang bisa Allah ubah, sebagaimana mungkin juga untuk Allah tetapkan. Jadi nggak usah khawatir sama takdir yang ada di depan. Kamu hanya perlu berdoa dengan doa-doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala persiapkan untukmu segala yang indah-indah di hadapanmu nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Jadi kalau dibilang berdamai dengan takdir, bukan berarti berdamai dengan takdir yang akan terjadi padamu. Sebab itu namanya belum takdir. Takdir adalah sesuatu yang telah terjadi padamu. Ini yang kamu harus berdamai dengannya. Jelas belum sampai sini? Jelas? Jelas. Jadi jangan mentang-mentang. Kemarin ada yang bilang, katanya bulan depan saya akan jadi janda. Pantesan saya lihatin suami saya tingkahnya tambah hari tambah semena-mena. Kalau begitu saya mesti siap-siap. Dia semena-mena, saya lebih semena-mena lagi. Bakalan jadi janda ini. Nah ini kan gak bener nih akhirnya. Akhirnya jadi gak bener. Jangan percaya kalau ada orang bilang begini, ada orang bilang bakal begitu. Nggak usah percaya. Kamu hanya perlu percaya kepada apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya perlu percaya sama apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Itu yang harus kamu percaya. Maka teruslah berbuat baik agar nanti ke depan akan ada kebaikan demi kebaikan Allah berikan padamu. Itu yang harus kamu percaya. Suami belum baik, tetaplah baik padanya. Anak belum baik, tetaplah baik padanya. Mertua belum baik juga, tetaplah baik padanya. Sebab hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Kama tadin tudan, kata Nabi Muhammad. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan dibalas. Maka perkara berdamai dengan takdir adalah berdamai dengan apapun ketetapan Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Sekali lagi, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Kalau kamu mau tahu, jadi ustazah, takdir Allah buat saya tuh kayak gimana? Nih saya kasih tahu takdirnya. Takdirnya hari ini Jumat 16 Mei jam 14.33 saya pegang mic berbicara di hadapanmu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala untukku. Dihandil sebuah kota yang kecil dilihat di peta, tapi saya sampai juga. Takdirmu hari ini adalah duduk di hadapan saya. Ada yang bisa lihat, ada yang kalau mau lihat mesti berdiri, ada yang kalau mau lihat mesti nyamping. Pegel leher saya ustazah. Lihat ustazah mesti nyamping. Ya udah kalau gitu nggak usah lihat. Dengerin aja kan enak. Enggak ustazah, saya kalau dengerin doang takut ketiduran. Ini takdir Allah kepadamu. Duduk di mana, siapa sebelah kamu, ini takdir Allah Subhanahu wa taala saat ini kepadamu. Berdamailah dengan hal tersebut. Jadi yang duduknya agak-agak kepanasan, alhamdulillah.
lillah. Ada berapa banyak orang yang hari ini berniat hadir, bahkan sudah dia rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya, namun ternyata hari ini nggak bisa hadir. Itu adalah takdirnya, takdir buat dia tuh. Ada juga orang-orang masih sampai dengan tadi pagi tuh masih ragu-ragu, datang nggak ya, hadir nggak ya, nggak ada tebengan, nggak punya tumpangan, datang nggak ya. Tahu-tahu ada yang ngajakin. Alhamdulillah, itu namanya takdir. Berdamailah dengan takdir apapun itu, apapun itu. Tapi kan kadang-kadang takdir itu terasa pahit, Ustazah. Iya, terkadang takdir terasa pahit, meskipun selagi kamu mati bawa iman, selagi kamu nantinya mati bawa husnul khatimah, amin. Selagi kamu meninggal dunia sebagai hamba Allah, selagi kamu meninggal dunia sebagai umat Nabi Muhammad, ketahuilah apapun saja takdirmu selama hidup di dunia ini adalah takdir yang indah. Meski terkadang pahit kamu merasakannya. Saya ulangi, biar kamu ingat-ingat terus kata-kata saya, agar ucapan saya menghantui dirimu. Saya akan ulangi. Penting. Selagi nantinya kamu mati husnul khatimah, selagi nantinya kamu mati sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, maka sepahit apapun takdir kamu di atas muka bumi ini, semua takdir tersebut adalah indah, adalah baik bagimu. Namun sebaliknya, kalau seseorang matinya su'ul khatimah, kalau seseorang matinya iman tercabut dari dalam hatinya, kalau seseorang mati tidak lagi diakui Allah sebagai hambanya, kalau seseorang mati sudah tidak lagi diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka semenyenangkan apapun takdirnya sewaktu hidup di dunia, sebenarnya semua itu adalah takdir buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Tak ada yang indah dari kehidupan seseorang jika ia berakhir dalam su'ul khatimah. Sebaliknya, tak ada yang pahit, tak ada yang buruk dari takdir seseorang selagi itu membawanya kepada kematian dalam husnul khatimah. Karenanya, untukmu, untukku yang berharap mati dalam husnul khatimah, marilah kita jalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara terbaiknya, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang lapang, dengan hati yang damai, berdamai dengan takdir.
Kalau pahit gitu Ustazah, gimana caranya damai dengan takdir? Biar jalaninnya bener, biar sabar, biar tenang. Yuk saya kasih tahu beberapa tipsnya, beberapa poinnya, beberapa langkahnya. Pertama, ingat hidup di dunia tak pernah ideal buat siapapun. Ini dunia, belum akhirat. Dunia tuh tempatnya bekerja, bukan tempat gajian. Dunia ini ibarat pegawai. Ia adalah tanggal-tanggal awal sampai tanggal tua. Ia adalah tanggal-tanggal di mana dia harus bekerja. Nanti begitu datang kematiannya, itu adalah saatnya menerima bayaran. Sekarang saatnya kerja, nggak usah ngarep bayaran. Jadi kalau lagi dikasih yang nggak enak, itu bagian dari pekerjaan, itu bagian dari job desk dirimu, bagian dari apa yang harus kamu kerjakan. Dunia tak akan pernah ideal bagi siapapun. Gak ada orang yang hidup di dunianya senang terus, gak ada. Gak ada. Dunia bahkan jadi ujian buat manusia paling indah bernama Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad sehat, tapi Nabi Muhammad juga pernah sakit. Nabi Muhammad kaya, tapi Nabi Muhammad juga sering miskin. Nabi Muhammad juga dipuja, tapi bukan sedikit juga Nabi Muhammad dicaci maki, didustakan, diusir bahkan. Kenapa begitu? Sebab dunia tidak pernah ideal. Dunia tak pernah sempurna buat siapapun. Andai dunia bisa sempurna, ia akan sempurna buat manusia sempurna bernama Sayyiduna Muhammad. Saya kok hidup sakit-sakitan ya? Iya, sebab kamu di dunia. Saya kok hidup miskin terus ya? Nggak apa-apa, kamu memang masih di dunia. Nggak apa-apa. Kok ujian hidup nih datang terus-terusan ya? Ya namanya juga hidup, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Kalau banyak buahnya namanya kebun, pasar. Teman-teman sekalian, emang dunia tempatnya ujian. Nggak usah ngarep hidupmu bakalan seneng terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Tidak bagi siapapun. Saya ulangi, tidak bagi siapapun. Maka nggak usah doa, ya Allah saya hidup sih nggak apa-apa ya Allah, tapi jangan pernah kasih saya sakit. Kamu siapa? Bu, Dek, Kak, satu-satunya orang yang hidup nggak pernah sakit satu doang, namanya Fir'aun. Fir'aun waktu hidup flu aja nggak pernah, gatel-gatel nggak pernah, kudis kurap nggak pernah tuh, jerawatan nggak pernah. Fir'aun sakit kepala nggak pernah. Jadi kalau kamu kok mules, perutnya sakit, kepalanya, ucapkanlah alhamdulillah. Saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Dunia nggak pernah ideal buat siapapun. Tapi Ustazah, ujian orang tuh kayaknya lebih ringan daripada ujian saya. Siapa bilang? Semua udah dipas-pasin,
ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi ujian kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Tidak akan pernah. Allah gak akan ngasih kepadamu ujian di luar batas kemampuanmu. Guru yang bijak aja gak akan ngasih soal anak SMA ke anak SD. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha bijaksana. Dia tahu bagaimana caranya mengujimu. Allah tahu bagaimana caranya mengujimu. Ada yang punya suami ganteng tapi miskin. Ada yang punya suami ganteng, kaya tapi nggak sholat. Mau? Kaya, ganteng, sholat tapi nggak cukup dengan satu perempuan. Mau? Ada yang kaya, ganteng, setia, sholat tapi pelit banget. Hidup gak pernah ideal buat siapapun teman-teman. Gak ada. Ada yang dia ini orangnya suka anak kecil, pinter, mendidik anak. Sama Allah gak dikasih anak. Ada juga boro-boro didik orang, didik diri sendiri aja gak bisa, hamil mulu. Betul begitu? Kamu lihat begitu? Ya Allah, ya Allah. Itulah dunia. Gak pernah ideal buat siapapun. Gak pernah ideal buat siapapun. Ada aja. Sebab kita memang masih di dunia, teman-teman saudaraku sekalian. Kita masih di dunia. Maka jangan pernah berharap dunia ideal buat siapapun. Tapi dia kok kelihatannya kayak enak aja ya Ustazah hidupnya. Ya kamu gak tahu. Kamu gak pernah tahu kehidupan seseorang. Bu, semua diuji. Itu yang harus kamu tahu. Kalau ada orang misalnya kelihatannya kayak hidupnya enak aja, bisa jadi satu, karena dia memang nggak menceritakannya kepada orang lain. Masa mau cerita-cerita tentang ujian? Masa mau cerita-cerita tentang kesusahan? Kan begitu? Ada juga orang yang memang mampu melewati ujiannya dengan cara yang terbaik, sehingga dia lewat. Karena yang namanya ujian ini teman-teman sama kayak ujian di sekolah. Kalau enggak bisa dia lewati dengan cara yang benar, ujiannya bakal remedial, diulang lagi. Makanya kalau ada perempuan bilang, ujian saya dari dulu sama aja, ngadepin suami pegel banget Ustazah. Ujian saya dari dulu nih, nggak lain, nggak bukan ini aja. Kenapa ya Allah tuh ngasih ujian ini terus? Ya kamu tahu sebabnya, karena kamu nggak lulus. Ujiannya diulang terus. Kalau kamu mampu melewatinya, nanti ujiannya lain lagi.
Jadi cara jalaninnya gimana Ustazah? Berdamai dengan takdir. Ingat, hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Jangan ngarep kamu dalam hidup nggak pernah dikasih sakit, nggak pernah dikasih sulit, nggak pernah dikasih sempit. Oh pasti aja, pasti ada aja waktunya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab kita masih di atas muka bumi ini. Nggak apa-apa sulit, selagi kesulitan itu membuat hidup